Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eri harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani PJJ di masa pandemi. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Eri akan menjelaskan tentang kesebangunan pada segitiga. Oke anak-anak, kita mulai. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu dari dua syarat. Kata salah satunya Bu Eri garis bawahi, artinya ini menjadi syarat yang penting. Dua syarat itu adalah satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Untuk membuktikan dua segitiga itu sebangun atau tidak, kita cukup menggunakan salah satu dari dua syarat. Syarat mana yang harus kita pakai? Itu bergantung dari yang diketahui. Contoh, silakan kalian buka buku paket matematika halaman 254 nomor 1. Di buku paket terlihat ada gambar dua segitiga seperti ini. Segitiga yang atas, segitiga QRP, segitiga yang bawah, segitiga STP, atau boleh disebut SPT. Kalian disuruh membuktikan dua segitiga ini sebangun hanya dengan kriteria QR sejajar dengan ST. Karena di dalam soal tidak diketahui ukuran panjang sisinya, maka kita akan menggunakan syarat yang pertama. Kita tidak menggunakan syarat yang kedua. Kalau menggunakan syarat yang kedua, harus diketahui ukuran panjang sisinya. Kita coba dengan syarat yang pertama. Yang harus kamu ingat lagi untuk membuktikan dua segitiga ini sebangun dengan menggunakan syarat sudut, kalian ingat kembali materi tentang sudut di kelas 7. Jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut-sudut yang berseberangan dalam akan sama besar. Ini ketentuannya. Pada gambar di sini, sudut QRP, sudut ini, dengan sudut PST adalah sudut dalam berseberangan, sesuai dengan gambar ini. Maka kita bisa mengatakan sudut R sama dengan sudut S. Kamu beri keterangan sudut dalam berseberangan. Satu, kita dapat satu sudut yang sama. Sudut yang kedua, sudut yang sama adalah sudut QRP, saya beri tanda kurung 2, sama dengan sudut PTS. Atau boleh kita tulis sudut Q sama dengan sudut T. Beri keterangannya sudut dalam berseberangan. Sudut yang ketiga adalah sudut QPR dengan sudut SPT. Ini namanya sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang sama besar. Kita tulis sudut QPR, kita pakai 3 huruf karena di sini sudutnya dipakai bersama, titik P-nya dipakai bersama oleh 4 sudut. Sama dengan sudut SPT. Kita beri keterangan sudut bertolak belakang. Karena ketiga sudutnya sama, maka kita bisa mengatakan segitiga QRP sebangun dengan segitiga SPT mengikuti syarat 1. Oke anak-anak,
kita sudah membuktikan bahwa segitiga QRP sebangun dengan segitiga SPT. Ini untuk menjawab soal yang A. Selanjutnya, karena ini sudah dibuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun, kita bisa melanjutkan ke soal B. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun harus melihat pada posisi sudut. Sudut yang menempel pada sisi tersebut. Maka kita bisa menuliskan sisi QR berbanding sisi ST akan sama nilainya dengan sisi QP berbanding dengan sisi PT, dan akan sama nilainya sisi PR berbanding dengan sisi SP. Ini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, latihan 4.4 halaman 255 di buku paket. Pada soal tertera gambar seperti ini. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan segitiga siku-siku PQR. Yang kecil ini siku-sikunya di A, yang segitiga kedua siku-sikunya di P. Sudut yang diketahui hanya satu, sudut A dengan sudut P. Dua sudut lainnya tidak diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan syarat satu. Berarti untuk membuktikan dua segitiga itu sebangun, kita menggunakan syarat yang kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kita lihat ukuran sisinya. Diketahui di soal panjang AC 4 cm, panjang AB 3 cm, panjang PR 16 cm, panjang QR 20 cm. Masih ada dua sisi yang belum diketahui nilainya, yaitu panjang BC dan panjang PQ. Kita bisa mencari dua sisi ini menggunakan teorema Pythagoras, karena dua segitiga ini siku-siku. Sisi BC sama dengan akar sisi AC kuadrat ditambah AB kuadrat, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dan seterusnya kalian hitung sendiri, hasilnya 55 cm. Kemudian untuk sisi PQ, karena ini sisi siku-siku, beda dengan BC ya, sisi mirip, maka ini ditambah. Kalau sisi PQ sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat, silahkan kalian hitung sendiri, hasilnya 12 cm. Kalau sudah ketemu lengkap seperti ini, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian itu artinya sisi yang pendek di segitiga ini dibandingkan dengan sisi yang pendek di segitiga yang satunya. Berarti AB dibandingkan dengan PQ 3 cm dibanding 12 cm, kita sederhanakan 1/4. Kemudian sisi yang panjangnya sedang 4 cm, kamu bandingkan dengan sisi yang panjangnya sedang juga. AC dibandingkan dengan PR sama dengan 4/16, disederhanakan 1/4. Dan yang terakhir sisi yang panjang dibandingkan dengan sisi yang panjang. BC dibandingkan dengan QR sama dengan 5/20, hasilnya 1/4. Karena ketiga sisinya dibandingkan hasilnya semuanya sama, 1/4, 1/4, dan 1/4, maka kita bisa mengatakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR menggunakan syarat yang
Setelah kita dapat membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun, maka kita bisa melanjutkan soal yang B. Tuliskan perbandingan sisi-sisinya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita tinggal menduplikasi saja sisi-sisi ini. Jadi AB berbanding PQ nilainya sama dengan AC berbanding PR nilainya sama dengan BC berbanding QR. Ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Soal yang ketiga, kita disuruh membuktikan dua segitiga ini sebangun. Dilihat di gambar. Ada dua segitiga yang berimpit. Segitiga ADE dengan segitiga ABC dengan ketentuan DE sejajar dengan BC. Gambar ini kalau kita pisahkan dua segitiganya menjadi segitiga ADE dengan segitiga ABC. Untuk menentukan bahwa dua segitiga ini sebangun atau tidak, kita menggunakan syarat pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena dalam soal ini tidak diketahui panjang sisinya. Untuk menentukan besar sudut yang sama itu yang mana, kita tetap menggunakan aturan sudut. Yang pertama, sudut DAE, sudut ini sama dengan sudut BAC, sudut ini. Kenapa kita bisa mengatakan sudut ini sama? Karena dua segitiga ini kalau dijadikan satu berimpit, berarti sudut A untuk yang kecil dengan sudut B untuk segitiga yang besar sama. Kita beri keterangan berimpit, maksudnya sudutnya berimpit. Satu. Yang kedua, sudut ADE, sudut ini yang diberi tanda, sama dengan sudut ABC. Ini namanya sudut sehadap. Kalian ingat lagi, dua garis yang sejajar jika dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut sehadapnya sama besar. Kita beri keterangan sudut sehadap. Dua. Sudut yang ketiga, sudut ini AED dengan sudut ini ACB. Ketentuannya sama dengan seperti ini. Kenapa sudut AED disebut sama dengan sudut ACB? Keterangannya adalah sudut sehadap. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka kita bisa mengatakan segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Demikian anak-anak, 3 soal tentang pembuktian dua segitiga dikatakan sebangun atau tidak sebangun. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kalian. Untuk mencari salah satu sisi dari segitiga pada segitiga sebangun, bisa kalian lihat pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.